Rusia membantu rezim Ayatollah Iran menindak pengunjuk rasa menurut para ahli Foreign Affairs. Para ahli menyebut Rusia telah lama memasok Iran peralatan khusus untuk menekan protes, termasuk senjata dan perlengkapan yang juga dipakai Rosgvardia. Rusia juga mengajari Teheran cara mengendalikan internet, memutus akses warga yang sudah 2 minggu protes massal, tapi tetap menjaga akses untuk pemerintah. Para ahli juga menemukan bukti Rusia melatih militan di Korps Pengawal Revolusi Islam. Mereka memang dilatih untuk menindak tegas aksi protes dan membunuh siapapun yang menentang rezim. Namun, Rusia lewat Vladimir Putin enggan mengakuinya secara langsung. Vladimir Putin kemarin mengancam Barat dengan keras dan menuntut sesuatu, namun tidak menyinggung penangkapan sekutunya Nicolas Maduro oleh Amerika. Vladimir Putin juga tidak menyinggung soal Amerika yang baru saja menangkap kapal tanker ke-6 dari armada bayangan Rusia yang mengangkut minyak. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, berikan like dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Jangan lupa follow kanal Telegram saya, Peci News, lewat link di deskripsi. Di sana kami langsung publikasikan berita terbaru. Jadi, para ahli dari majalah khusus Foreign Affairs hari ini menulis bahwa Iran secara aktif menggunakan teknologi pengawasan Rusia, pengetahuan di bidang keamanan dalam negeri, dan berbagai pengalaman Moskow dalam memerangi perbedaan pendapat. Rusia telah lama memasok Iran dengan peralatan untuk menekan protes, termasuk senjata dan perlengkapan yang awalnya untuk Rosgvardia. Media itu mencatat Putin tak akan menyelamatkan rezim Ali Khamenei, tapi justru aktif membantunya melawan rakyatnya sendiri. Putin mengirimkan alat-alat represif berbagi pengalaman dalam menekan ketidakpuasan dalam negeri, serta memasok peralatan militer utama dan teknologi untuk memerangi internet. Dan untuk pemahaman, polisi, Korps Pengawal Revolusi Islam, dan gerakan Basij menembaki para demonstran. Senapan serbu Kalashnikov, senapan runduk Dragunov, senapan mesin Kalashnikov modifikasi, kendaraan lapis baja, kendaraan tempur infanteri, dan tank T-72 dari Rusia digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Iran memiliki sekitar 25 helikopter Mi-17 buatan Rusia yang digunakan mengangkut pasukan keamanan. Beberapa bulan lalu, Rusia mengirim sekitar 40 kendaraan lapis baja Voyeno-Promyslenaya Kompania Ural dan Spartak ke rezim Ayatollah awalnya dirancang untuk Garda Nasional Rusia. Pada tahun itu, selama kunjungan delegasi Iran ke Rusia, dicapai kesepakatan mengenai pasokan alat pengendali massa dari Rostec, termasuk alat setrum listrik dan granat kejut suara. Namun Rusia juga mengajarkan Teheran bagaimana mengendalikan internet dengan memutus akses bagi warga yang melakukan protes, tetapi tetap mempertahankannya untuk pihak berwenang. Kontribusi paling signifikan dari Rusia terletak pada metode pengendalian lingkungan informasi ketika aksi protes mencapai skala nasional. Menurut para ahli, Moskow yang efektif membantu Iran memutus akses internet pada 8 Januari. Represi digital yang dilakukan dengan meniru model Rusia menghambat mobilisasi, sekaligus mempertahankan kemampuan rezim untuk mengendalikan situasi. Sementara jaringan seluler dan internet dimatikan. Situs-situs lembaga pemerintah, media pemerintah, bank, dan lembaga infrastruktur yang diizinkan tetap beroperasi dan memiliki akses ke internet. Arsitektur pengendalian jaringan dibangun dengan bantuan Rusia, di mana operator memasang perangkat teknis atas perintah Roskomnadzor untuk menangkal ancaman. Peralatan ini memfilter lalu lintas internet, memblokir konten terlarang, dan membatasi layanan. Teknologi ini membuat otoritas Iran tak hanya memblokir situs web. Mereka dapat mengontrol lalu lintas secara waktu nyata, mengidentifikasi aplikasi tertentu, mendeteksi jaringan pribadi virtual, menghambat aplikasi pesan instan, serta secara selektif membatasi operasi platform yang digunakan untuk mengordinasikan protes. Dan dengan menggunakan teknologi-teknologi ini, pemerintah mampu memecah komunikasi berdasarkan prinsip geografis, waktu, dan sosial sambil tetap memastikan berjalannya komponen ekonomi dan administrasi. Fleksibilitas ini memungkinkan tindakan represif berlangsung berminggu-minggu, bukan hanya beberapa hari. Jadi, jika internet dimatikan, pemerintah juga tak bisa mengaksesnya. Namun, dengan cara ini, pemerintah tetap bisa pakai internet, sementara masyarakat diputus aksesnya.
Pemerintah Iran kini tak hanya membuat daftar putih situs web yang bisa diakses, tetapi juga berencana memutus akses warga dari internet global sepenuhnya. Dengan membangun internet berdaulat mereka sendiri, pendekatan seperti ini bisa berarti bahwa internet di Iran dalam bentuk sebelumnya mungkin akan hilang selamanya. Mengikuti contoh Rusia, Iran mengaitkan pengendalian jaringan dengan aktivitas dinas intelijen dan keamanan. Penyedia layanan Rusia seperti NTC Protei membantu operator seluler Iran menerapkan sistem penyadapan dan pemantauan lalu lintas. Ini memungkinkan dinas intelijen mengawasi, mengidentifikasi pusat koordinasi, memantau komunikasi, dan bertindak proaktif. Bertujuan merusak kepercayaan penyelenggara protes, menghambat mobilisasi, dan menciptakan ketidakpastian. Artinya, mereka bisa mencegat dan memalsukan pesan koordinasi protes. Di Iran masih ada internet Starlink, namun pada 13 Januari muncul kabar bahwa Iran berhasil memblokir koneksi ini juga. Menurut para ahli, untuk memblokir komunikasi satelit Starlink dapat digunakan sistem peperangan elektronik seperti Krasuka dan Murmansk BN. Sementara itu, teknologi Rusia memungkinkan lembaga pemerintah tetap memiliki akses ke internet. Selain itu, perlu diingat bahwa Rusia juga membantu Iran dengan dana. Dilaporkan bahwa selama perang skala penuh Rusia melawan Ukraina, Kremlin membeli rudal dan drone dari Iran senilai 4 miliar dolar. Pembelian tersebut mencakup ratusan rudal balistik jarak pendek FAT-360, sekitar 500 rudal balistik lain dari kelas yang sama, serta sekitar 200 rudal permukaan ke udara yang terkait dengan sistem pertahanan udara. Karena itu, Amerika Serikat harus menghentikan pembentukan poros kejahatan ini. Seperti terbukti dalam praktik saat Amerika Serikat mulai bertindak dan menggulingkan sekutu Putin seperti Bashar Assad di Suriah atau Nicolas Maduro di Venezuela, Putin menjadi takut dan sebenarnya tidak benar-benar membantu rezim itu. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa sehari sebelumnya Putin mengumpulkan para diplomat, duta besar dari berbagai negara di Kremlin, berbicara di depan mereka dan banyak bercerita tentang bagaimana dia akan mengancam Barat dan sebagainya. Tapi tidak sepatah kata pun, tidak satu kata pun dia ucapkan tentang temannya Nicolas Maduro yang sebenarnya kapal tanker bayangan Rusianya telah disita oleh Amerika. Tentang hal ini dia tidak mengatakan apa-apa. Putin diam saja seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal secara resmi diketahui Putin sudah investasi sekitar 20 miliar dolar ke rezim Maduro. Sekarang dia diam saja, ketika Assad digulingkan, Putin juga diam saja, dan jika rezim Ayatollah di Iran digulingkan, Putin juga akan diam saja. Karena dia, saya tekankan, hanya berani menggonggong dari balik sudut, tapi saat dipukul, dia pura-pura kita tidak ada di sana. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Jaga diri, sampai jumpa.